Oke, baik. Kita mulakan sudah lewat 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini masih pada semangat ya. Siap, Semangat, Ibu. Bu. Iya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi terakhir kemarin kan kita tentang lembaga tinggi negara ya. Betul, Ibu. Ya, tapi sebelumnya sila keempat kerakyatan yang dipimpin karena memang itu ada hubungannya. Saya bilang hari ini di semester genap nanti kita akan sambung materi itu karena paling kita ketemu materi mungkin sekitar sampai bulan Februari aja. Habis itu nanti kita banyak soal. Nah, makanya harus saya selesaikan di sila kelimanya dulu. Nanti di sila kelima ini soalnya ada jembatannya untuk sampai ke lembaga tinggi negara. Ya. Jadi lembaga tinggi negara yang profesi yang ibu-ibu atau bapak atau anak-anakku sekalian, kalau anak-anak berarti yang akan digeluti, kalau ibu-ibu berarti yang sudah digeluti mungkin ya. Kan kita dari awal nih kita bahas passion. Passion kan berarti sesuatu yang sangat kita mau, yang kita sukai, yang menggairahkan, yang bikin kita kalau mengerjakan tuh gak gampang putus asa. Ya, seseorang yang memilih profesi dari passionnya, dia tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Setiap hal, ya, selama manusia hidup itu selalu ada tantangannya, selalu ada kesulitan-kesulitannya sendiri. Nah, kalau kita mengerjakan sesuai passion kita, insya Allah kita punya endurance level atau punya tingkat menghadapi tantangan itu lebih tinggi. Jadi kita lebih struggle gitu, lebih fight gitu menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun tantangan-tantangan tersebut. Jadi ketika selesai kita membahas passion, kita sudah tetapkan profesi kita atau profession kita. Kemudian kita lihat nih profesi kita ini resiko-resikonya seperti apa sih? Terus biar maju, biar sesuai dengan hukum positif Indonesia, kita harus urus perizinan-perizinannya mungkin. Dia ada di bawah lembaga apa? Atau nanti akan merujuk kepada lembaga tinggi negara yang mana? Nah, jadi nanti seperti itu yang akan kita bahas di pekan depan. Nah, makanya sebelum sampai ke sana, ya, setelah nilai-nilainya sudah kita bahas semua dari sila pertama sampai hari ini nanti sila kelima, mudah-mudahan kita lebih paham lagi. Oh, ternyata pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu kenapa sih kok selalu kolaborasi dengan keterampilan fungsional? Karena ternyata life skill atau keterampilan hidup itu ya itulah Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, pertanyaannya apakah Pancasila ini bertentangan atau tidak dengan Al-Qur'an? Tidak. Tidak. Betul sekali. Tadi yang jawab siapa ya? Bu Tirah ya. Nah, jadi Pancasila ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. So, ya kita lanjut saja. Ya. T. Sila kelima apa sih bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, udah dikasih contekan ya, Bu ya. Tapi apa kan ya, Bu? Enggak juga sih, Bu. Harus melihat dulu. Lihat dulu. Jangan-jangan Pancasila ada yang belum hafal nih. Ya, memang suka lupa-lupa gitu. Lupa. Waduh, coba dicek dulu. Wah, gawat ini kalau sampai lupa nih. Kita nih belajar Pancasila, bagaimanapun harus menjiwai ya Pancasila sebagai nafas kita. Yuk, sila pertama apa, Bu? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa. Yang kedua, keadilan sosial adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial Keadilan Keadilan sosial sosial bagi bagi seluruh seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. ya nggak boleh lupa ya Bu ya. Ini mah keluar terus, mau dari tingkat PAUD juga sampai kuliah. Karena tidak Masih, menjiwai, Bu. iya, diingatkan terus. Nah, Iya. hari ini nih, kan kita lihat ya, di sini berarti ada kata kunci ya. Ingat ya, yang materi lalu kan saya selalu ajarkan ini buat bekal kuliah ini nanti sebenarnya. Kenapa kok selalu saya minta ada kata kunci ya? Setiap memahami sesuatu harus kita lihat kata kuncinya. Ya. Nih, kata kuncinya. Yuk kita lihat. Nih, berarti apa kata kuncinya? keadilan sosial, Keadilan Sosial. sosial. Terus habis itu, Mbak, rakyat Indonesia, ya. Jadi ada kata kuncinya, satu keadilan sosial, yang kedua rakyat Indonesia. Keadilan berarti asal katanya apa? adil, adil, Adil. 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 Apa sih adil itu? Merata ya. Kalau dibagi ya semua Merata. rata. Imbang. Merata. Merata Adil tapi itu- tidak sama rata ya. Iya. Oh iya. Mm-mm. Adil itu melakukan apa? Memberikan sesuatu kepada yang apa ya? Sesuai dengan Tuhannya gitu loh. Sesuai kebutuhannya. Boleh, Ya. nggak apa-apa sesuai Ya. kebutuhannya. Jadi yang Ya. disebut adil itu sama tapi tidak merata. Iya, Karena sama. merata belum tentu adil. Belum tentu adil ya. Betul, itu prinsip egaliter sebetulnya. Nah, kadang-kadang kalau pemahaman kita tidak luas ya, kita tidak punya global setting, maka kita berpikir sempit, kita menganggap ini tidak adil. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat dari kacamata hikmah, bisa jadi yang kita lihat tidak adil justru itu yang seadil-adilnya kondisi. Ayo kita bahas contoh. Ya, kita bahas contoh. Apakah sekarang gini dulu, sebelum sampai bahas ke yang tadi contoh ya, saya mau kasih tahu yang nomor 2 ini. Adil itu ternyata di kamus juga disampaikan berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Ya. Berpegang pada kebenaran. Nah, kebenaran apa sih bahasa Arabnya? Kebenaran apaan? Apa kebenaran? Oh, saya tulisin. Kebenaran apa? Ini tinggal dibaca. Al-haq. Al-haq. Al-haqu. Al-haqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Maksudnya kebenaran itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya kebenaran kan al-haqu Iya, ya. Al-haqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu ragu. Iya. Nah, ketika sudah disampaikan kebenaran itu datangnya dari Allah, berarti Allah adalah sebaik-baik atau yang maha adil. Ya. Maka Allah disebutnya maha benar juga maha adil. Ya, karena ternyata adil itu pengertiannya dalam kebenaran. Ya. Nah, ini lucu nih. Bagus nih kalau mau kita tahu ya. Saya mau ngajak semuanya berpikir kritis. Kalau pengertian kita terbatas, kita melihat situasi di sekitar kita, kadang-kadang kita mikir, ih nggak adil itu, begini. Boleh jadi kita ngomong nggak adil itu kalau kita merasa kita yang didolimi. Iya. Tapi ketika kita mengembalikan ini semua kepada Allah, kok kita bisa terima hal itu? Sedangkan kita tahu ya, kita sudah sepakat ya, Allah maha adil. Nah ya, sepakat dulu ini. Ada yang nggak sepakat nggak? Ada yang protes gitu misalnya? Hah?
Enggak ya? Enggak, Bu. Jangan sampai, karena itu sudah ada di dalam ayatnya Al-Quran, ya. ya. Jadi ketika Allah sebagai Sang Maha Adil mengizinkan sesuatu itu terjadi, berarti konteks kejadian tersebut adalah seadil-adilnya keadaan. Bisa dipahami? Saya ulangi. Iya, bisa. Iya. Ya, saya ulangi ya. Mungkin Ibu mudah memahami. Coba ini yang anak muda-muda ini, yang anak muda-muda dibuka kameranya biar nanti kelihatan semua dalam satu layar. Coba. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, kita ngelihat ada sesuatu hal gitu. Mungkin kalau yang muda-muda misalnya hubungannya sama peraturan yang ditetapkan sekolah misalnya gitu ya. Kenapa ini Sadam minta remote? Kenapa Sadam? Ada masalah apa Sadam? Di share screen, di screen kamu ada apa? Oke ya. Jadi misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ngerasa gini, ih kok gini ya, nggak adil banget gitu. Tapi kalau kita mau mengembalikan dari kacamata hikmah, ya, sesuatu yang terjadi berarti sudah diizinkan belum sama Allah? Sudah. Sudah ya. Sedangkan kita sepakat kan di awal, Allah adalah sebaik-baik pengadil atau yang maha adil. Berarti kalau itu sampai terjadi, berarti kondisi itu adil tidak menurut Allah? Menurut Allah adil. Adil. Iya. Berarti kalau kita merasa tidak adil, berarti yang salah di pengertian kita Iya. atau di mananya nih? Kita tidak menerima karena tidak mensyukurinya. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Iya benar sekali, itu namanya proses acceptance. Iya. Ya. Proses acceptance. Berarti ini bagaimana? Nanti hubungannya dengan sikap, ya. Nah, sikap kita menghadapi sesuatu berarti disebut acceptance. Apa Bu artinya Bu acceptance? Sikap kita menghadapi sesuatu. Menghadapi sesuatu. Oke, acceptance itu artinya penerimaan, Bu. Acceptance. Penerimaan. Jadi kalau misalnya tadi kita kan percaya nih konsep di awal tadi kan, Allah itu adil. Ya kan? Allah itu maha adil. Allah itu maha benar. Berarti bila sesuatu terjadi kepada kita, berarti sudah atas izin Allah kan? Iya. Berarti sudah atas izin Allah. Berarti menurut Allah adalah adil. Berarti kalau kita merasa tidak adil, kita kembalikan lagi ke acceptance tadi, penerimaan. Nih, berarti kembalikan lagi. Kalau kita merasa kebalikannya ini, berarti kita kembalikan lagi ke sini. Nah, kembalikan lagi ke penerimaan. Berarti disinilah namanya penerimaan. Berarti kita tahu yang disebut hikmah. Ya. Apa? Hikmah. Nah, jadi ini kacamatanya kacamata hikmah. Lah bagaimana kacamata hikmah itu bisa diasah? Kacamata hikmah itu cara mengasahnya dengan berdoa, Bu. Doanya ada di surat Asy-Syu'ara. Coba buka
surat Asy-Syu'ara tuh surat 26. Nah, Robi habli hukma wa alhiqni bisyolihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Boleh. Nah, keren ya ternyata ya. Ternyata sila kelima itu tidak lepas daripada ilmu hikmah. Bu, ini di layar kelihatan, ini ketutup nggak sih Bu? Ketutup ada apa namanya? Ada itu. Ada ya? Iya ya, Oh. keganggu ya. Ini sekarang udah hilang ya? Udah hilang. Sudah, Bu. Nah, hari ini kenapa banyak terjadi khususnya di yang muda-muda nih, anak-anak muda nih ya. Coba tolong yang masih muda buka kameranya dan buka suaranya. Karena masih muda itu kan sedang mencari jati diri. Kadang-kadang kalau merasa mengalami ketidakadilan itu kayaknya pengen berontak. Nah, mungkin kalau yang ibu-ibu punya anak-anak remaja, mungkin Bu Tira, Bu Lis, atau Bu Sugiana punya anak remaja tidak? Iya, punya. Punya. Ya. Iya. Nah, Iya. ngadapin nggak anak-anak kayaknya pengen berontak itu bawaannya. Iya. Iya. Ya, nah Betul. karena memang mereka sedang mencari jati diri. Nah, gimana caranya? Mari kita ajarkan tentang penerimaan dan hikmah. Nah, pemahaman ini ya, ini hubungannya sama kemampuan memberi arti. Yang jelas kemampuan memberi artinya arti apa? Arti positif. Positif. Ya, jadi kalau saya melatih biasanya saya minta dia menuliskan apa yang dia merasa nggak nyaman, merasa dia mendapatkan ketidakadilan gitu ya, di selembar kertas kosong, dibelah dua gitu ya, kertas kosongnya itu ya, misalnya seperti ini. Misalnya ini kertas kosong gitu ya. Nah, terus dibelah dua. Ini dia suruh nuliskan nih di sini, nuliskan gitu yang pokoknya dia bikin kesel apa gitu, tulis saja. Terus habis tulis dia baca ulang, suruh baca berulang-ulang. Terus nanti sampai dia ngerti arti positifnya apa, nah baru dia tulis di sini arti positifnya bagaimana. Biasanya setelah itu lega hatinya, terus akan berkurang kemarahannya, terus dia juga akan mudah mendapatkan hikmah. Karena hari ini nih yang saya amati ya ibu-ibu khususnya, kondisi kesehatan mental generasi muda kita ini dalam 5 tahun terakhir ini cukup drastis turunnya. Karena kita dapat perang dari sisi mana aja. Mungkin kalau yang dari pondok nih kan peserta-peserta kita banyak dari pondok, dia nggak ngalamin karena dia nggak pegang handphone. Tapi kalau yang remaja-remaja kita yang di luar, yang memang terbiasa pegang gadget, itu biasanya rawan. Dia dapat insight atau masukan-masukan dari mana aja. Mungkin dari media sosial yang macam-macam, dan berapa jam dia nyentuh media sosial gitu kan. Terus belum lagi nanti dari media sosial ini kayak melebur gitu dengan perbincangannya di sekolah atau di lingkungan sehari-harinya dia gitu, teman-teman mainnya. Nah, itu yang bikin rawan anak-anak itu melihat sesuatu dari kacamata hikmah ini. Padahal penting sekali. Karena kalau kita mengajarkan hikmah sama seperti Daud memberi peninggalan berupa hikmah ya pada Sulaiman, itu dia akan bisa memimpin dirinya dan dunia. Ya, gitu. Sampai di sini bisa dipahami tidak, Ibu-ibu? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Ya, silakan. Maaf kalau kita kan tadi Ibu bilang kita kasih kesempatan anak kita itu ya untuk menuliskan kekesalannya gitu di kertas. Itu di saat pas dia lagi marah atau setelah dia sudah tidak marah, Bu? Sekarang saya tanya sama Ibu. Iya. Saat dia marah, perilaku dia seperti apa? Biasanya sih, jadi misalnya saya ngelawan gitu. Jadi apa yang
kita marahin tuh dia kadang kalau kesal dia dibalikin gitu. Berarti Ya bisa misalnya dikasih masukan tidak? tidak bisa ya. Tidak bisa. Berarti Iya. kapan waktunya yang tepat? Setelah sudah cooling down kali Bu ya. Yes. Oh iya. Siap, makasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi seperti itu ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, kalau seluruh rakyat Indonesia itu memahami makna adil itu milik Allah, adil itu bercermin kepada kebenaran, di mana kebenaran itu milik Allah, maka semuanya center kepada Allah. Kalau kita hidup bersama-sama dalam satu lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, dan tujuan utama atau goal setting kita adalah Allah, semuanya berlomba mendekat kepada Allah, maka yang menjadi orientasi hidup adalah Allah. Ya, ketika orientasi hidup adalah Allah, maka yang menjadi timbangan dalam setiap keputusan masing-masing anggota keluarga adalah ini Allah. perintah Allah, bukan. Iya, Ini dilarang sama Allah, tidak. iya. Gitu loh, ya. Akhirnya keluarga itu akan hidup dalam hikmah. Percayalah, hidup dalam hikmah hanya ada kedamaian di sana. Oke? Ya. Bila setiap keluarga bisa menjalani ini semua, maka tercapailah cita-cita founding father negeri ini. Keadilan sosial bagi seluruh Bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Ya, jadi kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Begitu anak-anakku yang dari Pondok Media, coba mana buka videonya. Biar ibu-ibunya ini bisa saling kenal. Sebetulnya enak ini kita bikin diskusi ya. Kalau udah pakai C itu harus banyak diskusi. Kenapa? Karena kalau diskusi itu berarti proses berpikir kita sudah lebih berkembang. Ya. Coba Pak Arif kemarin juga sekarang. diskusi, Bu. Ah? Iya, Pak Arif juga kemarin ngajarnya diskusi. Iya dong, udah kan kita targetnya itu ini Bu Tira, biar semuanya bisa berpikir kritis. Jadi Iya. naikin level berpikir. Kan nggak mungkin dong udah sekolah masa level berpikirnya masih segitu-gitu kan? Ya nggak Bu? Ya. Iya. Makanya biar rajin masuk, biar nanti kalau kuliah nanti ya semangat karena memang level berpikirnya sudah siap untuk menghadapi perkuliahan ya. Iya. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh langsung ya. Ayo bikin dua-dua aja. Nanti kalau kebanyakan nggak banyak yang gantung gitu loh. Maksudnya gantungin ke temennya. Ya. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ini yang dialami aja. Terus biasa ya, pakai analisis ya. Nah, terus analisis hikmah atau tanggapan ya. Tanggapan. Nih, beri analisis hikmah atau tanggapan. Ya tuh. Nih berdua. Sekarang ya. Oh sekarang. Iyalah sekarang aja. 10 menit cukup kan? Jumbo. Jadi berdua gitu. Iya, berdua. Sekarang milih, nanti saya minta Kak Al untuk bikin breakout seperti biasa. Iya. Yuk, siapa yang mau sama saya? Wih, langsung ditantangin sama Bu Tira nih. Bu Tira sudah. Boleh Bu. Cakep nih. Siapa ini? Bu Tira sama siapa? Saya deh. Siapa tadi? Sugiana. Oh, Bu Sutira sama Bu Sugiana. Oke, terus siapa lagi? Saya sama siapa? Nah, itu banyak, Bu. Di situ lihat di partisipan, Bu. Temennya banyak. Siapa tadi? Bu Lis ya? Listiowati. Iya. Bu Lis sama siapa? Salwa? Saya boleh Bu. Oh, sama Badrudin. Oke, Bu Lis sama Badrudin. Badrudin kan? Iya. Ya, oke. Kak Al, tolong dibuka breakout-nya, Kak Al.
Biar nanti bisa langsung masuk nih. Ini room 1. Langsung masukin ke room 1. Yang ini masuk room 2. Terus siapa lagi yang masuk ya? Kita lihat. Danis ya? Oh, ada Salwa, ada Sadam. Oh, Sadam sama Danis ini satu kelompok. Enggak, bohong. Enggak, Bu. Kamu sama siapa kelompoknya? Kamu boleh deh, nggak usah pakai breakout, boleh. Kalau di situ mau menyingkir doang, boleh. Terserah Salwa, mau Bu. pakai breakout nggak. Sadam mau sama siapa? Tadi ada Sadam, ada Hifni, ada Danis. Salwa, Bu. Salwa, Bu. Oh, Sadam. Yang sama Salwa siapa? Siapa yang sama Sadam Salwa? tadi, Bu. Sadam. Sadam tadi, Bu. Sadam sama Salwa. Ya. Berarti pakai breakout ya. Room 3. Terus siapa? Denny sama Hifni. Denny sama Hifni. Udah ya, habis ya? Belum, Ada Bu. berapa nih? 2, 4. 2, 2 baru 8. Ini ada 10. Oh iya ya. Siapa lagi yang belum saya sebut? Bu Mariatun nggak masuk ya? Udah saya ini tuh Nggak. pada tadi sama Bu Oh. Sartin. Udah Iya. kayaknya udah semua. Kayaknya udah segitu doang ini. Iya. Udah. Iya. Ayo Kak Al, bikin 4 room Kak Al. Alhamdulillah. Gimana tadi, seru nggak? 10 menit berharga lah ya, 12 Seru menit. banget, Bu. Cukup. Oke, berarti ini kita masih ada waktu. Kalau per grup kita bahas 3 menit 3 menit ya. Silahkan, ini sudah disetting buat share screen-nya semuanya boleh, multiple partisipan. Jadi silahkan, mau siapa dulu yang mau ngebahas? Tadi ada yang tertulis nggak? Tulis di buku. Saya ditulis sama Ibu Sekiana. Tulisnya di buku. Iya. Berarti nggak pakai itu dong, nggak pakai apa? Nggak pakai share screen dong. Enggak. Oh ya sudah, nggak apa-apa, Enggak. cerita aja, nanti jadi tugas saja ya. Berarti tertulisnya ya. Iya. Oke, dari siapa? Kelompok Butira dulu. Dari biar Bu Sugiana yang jadi Oh, Bu pembicara. Sugiana. Silakan, silakan. Iya, terima kasih, Bu. Pengamalan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam keluarga ya, Bu. Jadi mas contohnya masalah uang saku. Jadi kita kan berbuat adil tapi tidak merata. Adil itu kan sama tapi tidak merata gitu. Jadi seperti contohnya anak yang TK kita berikan uang jajan Rp5.000 sehari. Kalau yang SMP Rp10.000 sehari gitu, dan beda SMA, beda kuliah, beda lagi gitu. Karena hikmahnya karena yang kecil itu kan masih kecil, jadi masih kita harus atur untuk jajan ini, untuk itu. Kalau yang besar kita beri tanggung jawab memanage uang yang kita berikan gitu. Oke. Ya, itu dari sisi Bu Sugiana yang memberi. Ya. Sekarang dari sisi anak yang menerima, dia merasa tindakan ibu itu adil atau tidak? Cari tahu ya. Pernah nggak nanya sama anaknya? Iya, pernah nanya Oh, gitu. pernah. Nah, Iya. nanti di tugas ya, di tugasnya itu disebutkan tuh pandangan mereka, tanggapan mereka dari si anak yang TK itu dia menyatakan apa, dari yang SMP dia menyatakan apa, yang SMA pun sama menyatakan apa. Jadi ketika Bu Sugiana yang punya keputusan memberi
uang saku berbeda dan anak-anak merasa bahwa itu tetap berupa keadilan, maka Iya. aman. Berarti mereka sudah merasakan keadilan itu sendiri. Gitu ya. Iya, Tapi siap. kalau nanti tanggapan mereka masih ada yang nggak terima atau berontak, nggak apa-apa, ini dibiarkan natural dulu ya Bu, karena ini tugas Iya. ini memang mau melihat kondisi sesungguhnya. Iya. Nanti setelah tugas baru silahkan di treatment, ya diberi pengertian. Oke? Iya. Ya, Iya, nanti siap, gitu Bu. ya Bu Tira, Bu Sugianah ya, silahkan Iya. nanti dilanjutkan. Baik, Ibu. Selanjutnya, Terima kasih. ya sama-sama. Selanjutnya Bulis sama Badrudin, siapa yang mau ini? Yang mau bicara siapa? Ya Bu, ya hampir sama juga dengan Bu Sugiana dengan dalam sebuah keluarga kita sebagai orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak membeda-bedakan, harus sama rata kasih sayangnya gitu Bu. Jadi anak dengan kita bersikap adil, tidak membeda-bedakan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, jadi mereka tidak merasa tersisihkan atau merasa diperhatikan sama kedua orang tuanya. Gitu. Jadi tidak itu antara anak adik sama kakaknya tidak jadi bertengkar karena merasa iri, tidak saling iri karena sudah merasa sama-sama diperhatikan sama kedua orang tuanya. Ini namanya normatif, Bu. Yang soal saya adalah pengamalan. Berarti Betul. ya berarti kejadiannya itu seperti apa? Jadi menceritakan kejadiannya apa? Mungkin Badrudin mau nambahin, silahkan. Kalau saya dari lingkungan sekolah, Bu. Ya. Misalnya kan ada ulang tahun di satu kelas. Nah, itu dibagi rata pembagian kuenya. Kalau ada yang nggak dibagi rata, nanti yang nggak dibagi rata tuh bisa punya dendam pribadi ke orang yang ulang tahunnya suatu saat nanti. Nah, karena kan ini pengalamannya saya pernah juga punya mungkin karena saya belum ada uang waktu itu, ulang tahun cuma beberapa doang yang dapat kuenya. Nah, berapa lagi karena nggak bisa, nah, suka gangguin saya di kelas itu karena hal itu. Jadi kamu kena bullying karena kamu tidak membagi rata kuenya. Iya, Bu. Iya. Berarti itu kamu butuh strategi sebenarnya. Iya, Bu. Kalau tahu kamu membaginya cuma sedikit, ya jangan terlihat. Iya. Ya. Itu namanya seni. Keterampilan fungsional itu berupa seni. Seni menyikapi hidup. Ya. Jadi kalau kita tahu nih, kita mengukur diri, kita hanya mampu membagi untuk 3 orang misalnya. Sedangkan dalam kelas ada 30 orang, jangan membaginya di dalam kelas. Pas saat main hanya bertiga baru dibagi. Oke? Ya, itu namanya belajar hikmah juga, tapi kita juga tahu, oh ini aku di sini, aku harus perbaikinya di sini ya. Karena mungkin saat itu usiamu berapa? Usia teman-temanmu berapa saat kejadian? Ulang tahun berapa Ibu? 11 Waktu tahun. ke-11. Berarti kan masih kelas 5 SD kan? Iya. Wajar. Cara berpikir anak SD itu sangat terbatas. Ya. Dia tahu adil hanya ketika sama rata. Dia belum memahami konsep egaliter. Ya. Jadi konsep adil ini nanti akan berkembang. Sebagaimana berkembangnya cara berpikir manusia. Kalau semakin dewasa seseorang, dia akan lebih toleran,
ya dia akan lebih cara berpikirnya tuh lebih global lagi, maka dia akan memandang sesuatu tidak dalam kacamata yang sempit. Nah, itu seperti itu. Jadi, tolong dimaafkan ya teman-temanmu dahulu ya. Iya, Ada dendamnya tidak? enggak Bu, udah nggak ada. Enggak. Iya, pahami itu semua karena keterbatasan berpikir anak usia 11 tahun. Oke, Hasan? Iya Bu, Ya, makasih. bagus sekali. Jadi nanti Bulis, kasusnya Hasan bisa dikembangkan. Ya, kasusnya Hasan tadi yang bisa dikembangkan. Jadi kalau tadi berarti tadi nih proses diskusinya belum tercapai nih antara Hasan sama Bulis nih. Belum. Beda. Ya, nggak apa-apa. Karena ini kan baru pertama ya, Bulis ya. Iya, 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 nggak bikin dua apa-apa. contoh tadi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kita setiap kali pertemuan insya Allah sering adakan seperti ini. Karena memang target kita itu menambah level berpikir. Skala berpikir kita untuk pakai C itu targetnya sampai ke C5 atau C6. C5 atau C6 itu sampai tahap evaluate atau analitik. Jadi sampai kita bisa menganalisa, mengevaluasi kondisi dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena pakai C itu harus siap masuk ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang perguruan tinggi itu nanti semuanya seperti itu tugas-tugasnya. Kalau kita tidak terbiasa dengan cara berpikir level itu, kita akan keteter. Ya, makanya rajin masuk, insya Allah nanti kebimbing. Siap Bu, siap. Ya, Nanti udah punya nomornya, kalau belum punya harus chat-chatan atau gimana ya, untuk Sudah. bisa dapat teman kelompoknya ya. ya siap. Bulis sama Hasan ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Danis sama Hifni ya. Danis sama Hifni, ayo. Silakan. Gak apa-apa, kamu mau duduk sebelahan juga boleh itu satu ruang. Dani sama Hifni itu satu ruang, boleh. Sekolah ya Bu? Iya. Ayo, Maksudnya offline. ayo, belum siap. Denis? Belum, Bu. Ya udah, Salwa dulu dah. Salwa Mas Adam. Adam buka dong kameranya. Yang mau jadi jubirnya siapa? Salwa apa Sadam? Harus di share screen ya, Bu? Boleh, mau share screen boleh, lebih baik. Mana sih, Cok? Ya, Ya. menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti saya gotong royong dalam pembangunan lapangan RT dengan tujuan sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan dan bertanggung jawab. Nah, karena itu kami puas dengan hasilnya gitu. Nah, itu kami akhiri dengan apresiasi dengan makan bersama Oke, terus? pembangunan. Oke. Yang keduanya sama Salwa. Oh, kamu ngerjakannya satu-satu tadi? Iya. Gak diskusi? Satu aja. Kamu pilih aja yang kamu jadikan laporan, satu aja. Satu aja. Ayo kita buka analisisnya. Analisis keadilannya ayo kita buka. Oh, yang kamu pilih nanti buat laporan yang mana nih? Yang pembangunan lapangan
Di RT apa yang dalam keluarga? Mau yang mana? Yang kalian pilih? Dalam keluarga. Dalam keluarga. Oke, berarti sekarang dibuka yang dalam keluarga ya. Ya. Oke. Nah, di sini kamu kan bikin temanya membersihkan rumah bersama keluarga, ya. Karena di sini yang kita mau sasar adalah hal tentang keadilan, itu yang kamu analisiskan di bahasan keadilannya, bukan di gotong royongnya. Paham nggak? Iya. Ya. Jadi, adilnya tuh gimana sih? Saat masing-masing itu berbagi peran. Pembagian tepat gitu. Nah, misalnya gitu ya, saat bagi peran. Atau saat musyawarahnya. Dua-duanya. Nah, itu yang kamu Musyawarah buat dan pembagian analisisnya. tepat. Ya. Baik. Jadi nanti kamu akan paham adil yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga itu bagaimana. Ya, Salwa ya. Oke? Ya. Kamu bisa koordinasi nggak buat ngerjakan tugasnya, Mas Adam? Hah? Bisa, Bu? Bisa ya? Oke deh kalau bisa. Soalnya kan takutnya namanya Pondok Putra sama Putri jauh, jadi nggak bisa. Ya udah kalau bisa berarti dilanjut aja. Nanti langsung tugasnya dikirim ke email aja ya. Ke email PKBM ya. Ya udah itu aja. Sekarang berarti tinggal yang terakhir. Hifni sama Denis. Ayo, silakan. Yang mau jadi jubir siapa? Hifni apa Denis? Contohnya itu bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Nah, ayo ya, saya bantu ya buat Denis sama Hifni. Soalnya itu pengamalan yang kita alami. Jadi pengamalan sehari-hari yang memang kita alami loh. Jadi kita jangan terpaku sama hal teoritis. Oke? Boleh kamu ngambil ini sebagai acuan, boleh. Tapi nanti yang kamu kerjakan adalah hal yang betul-betul kamu alami. Memang kejadian yang pernah kamu alami. Baik itu dialami Hifni ataupun dialami oleh Denis. Silakan diambil salah satu saja. Kemudian kalian analitis ya. Analitisnya itu sebagai tanggapan. Jadi ketika kamu mengalaminya, kamu sebagai pihak yang tidak mendapatkan keadilan, nah bagaimana kamu bisa memberikan arti positif, bagaimana kamu bisa menerima, bagaimana kamu bisa menggali hikmah, meraih hikmah. Tapi kalau misalnya kamu tidak ngalamin itu, tapi temenmu ada yang ngalami, bagaimana juga sikap kamu. Nah itu bentuk cara menganalisisnya. Oke? Bisa dipahami di sini Hifni sama Denis? Bisa, Bu. Bisa ya, nanti sempurnakan ya. Sebagai tugas ya. Langsung kerjakan aja biar nggak numpuk. Karena buat ngisi raport dari kelas 1, kelas 10 itu kalau nggak banyak tugas yang kalian kumpulkan, kami nggak punya bahan buat mengisi raport. Nilainya dari mana? Kan kalau tugasnya pada dikumpulkan banyak, dari yang lalu juga dikumpulkan banyak, nah itu kita punya bahan. Oke? Ya? Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan semuanya? Jadi itu tugasnya bikin kolom ya, Bu. Jadi contoh konkret, contohnya apa, terus analisisnya paling pojok itu ada 3 kolom ya, Bu ya? Bagaimana? Boleh kolom, boleh tidak. Kan tadi kan deskriptif, jadi nggak harus berbentuk kolom. Oh iya. Iya. Senyamannya, bahkan mau dibuat pakai Canva atau pakai PowerPoint pun boleh. Oh iya. Ya. Iya. Seindah mungkin biar gampang. Oke ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tugas yang dulu-dulu itu Bu, yang maksudnya kita tinggal klik di YouTube,
Iya. Ntar tugasnya apa kita kerjain Iya. gitu. Iya, biasanya di situ ada tulisannya. Ini nanti saya sempurnakan di sini. Saya tulis di tugasnya. Eh, coba nih kita cek ya. Ini udah saya tulis belum ya tugasnya? Nah, udah nih ya. Ini kan udah nih. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang kalian alami. Beri analisis hikmah dan tanggapanmu ya. Nih, berarti nanti kelompoknya ini ya. Nah, ini soalnya ini berarti tugas nih. Nah, Ibu boleh tanya lagi nggak, Bu? boleh, silakan. Ibu, saya tugas yang lalu pernah diskusi sama Bu Sri Listi ya. Ya. Tapi di itunya suaranya Bu Sri nggak keluar, Bu. Suara saya aja yang keluar. Ya udah nggak apa-apa. Oh, jadi nggak usah diulang ya, Bu? Kalau udah ngerjakan nggak usah diulang. Oh iya, baik, Bu. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Bila cukup Berarti, semua. Bu, Ibu. Berarti ini kelompok yang dua orang ini ke depannya ini aja apa bisa ganti? Enaknya gini aja atau bisa ganti? Gini aja sih, Bu, biar nanti ngingetinnya gampang. Oh ya udah, boleh. Selama PPKN gini aja boleh. Yeah. Ya, selama 1 semester ya. Paling cuma 2 bulan, habis itu kita fokus untuk ujian akhir kok, yang kelas 12. Ini ada yang kelas 11 soalnya ini. Baik, bila sudah tidak ada lagi, mari kita sempurnakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jangan